Have you ever imagined a world without energy? A world when we can't go to school, where nights are dark without lights, and where the future feels uncertain. Energy is life, and behind every light, every machine, and every innovation, there's a generation ready to lead. Institute Teknologi PLN or ITPLN was born from this vision. Established in 1998 under Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN Persero, ITPLN is a leading technology-based university in Indonesia dedicated to developing future leaders in the field of energy, technology, and infrastructure. More than just a place to learn, ITPLN offers a direct link to the industry through exclusive partnerships and job placements opportunities. Our students are not only equipped with academic knowledge, but also prepared for the real demands of the professional world. Today, ITPLN proudly manages four faculties, one vocational school, and one postgraduate program, offering a total of 18 study programs with the support of experienced lecturers, professional laboratories, and real industry-based learning. Students are prepared to face future's global challenge. At ITPLN, we believe that knowledge alone is not enough. To truly shape future's leaders, strong characters is essential. That's why we uphold five core values that guide every student, lecturers, and graduate. Come and be part of this extraordinary journey. Join us at Institute Teknologi PLN, and together, let's light up the future of this nation. Come, come, come and join us. And join us. And join us. And join us. Come and join us at Institut Teknologi PLN. at Institut Teknologi PLN. Come and join us at Institut Teknologi PLN. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah dasar konversi energi listrik bersama saya Andi Moklau dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fuel cell dan baterai. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah mengetahui apa itu baterai ya. Tapi kita juga hari ini akan melihat salah satu ya alternatif pembangkit energi yaitu fuel cell. Nah, ini menarik banget ya. Kenapa? Karena fuel cell ini memang sejak dulu sudah ada ya, dan bahkan kalau untuk saat ini sudah dikembangkan, banyak yang sudah pakai. Fuel cell ini apa ya, menjadi ketertarikan saya pada waktu itu. Jadi 20 tahun yang lalu di mana orang belum membahas fuel cell, saya sudah membahas dalam skripsi saya, karena saya pikir jika ada topik yang belum atau yang jarang dibahas, kemungkinan skripsi saya akan mulus seperti itu. Tapi saya setengah mati mencari data karena waktu itu fuel cell di Indonesia itu masih sangat jarang, dulu adanya di BPPT ya. Nah, ini akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat konversi ya energi kimia ke listrik ya. Energi kimia banyak ya, tapi untuk hari ini kita fokuskan kepada fuel cell dan baterai. Nah, baik, ini ya bagaimana tadi kita telah bicara proses sebuah konversi energi ya, dari ya konversi energi itu dari kimia ya ke listrik. Nah, ini proses ya konversi energi, proses perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Kalau kita bicara dalam konteks fuel cell dan bahan baterai ya,
Fuel cell bahasa Indonesia sel bahan bakar. Nah, energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar atau material elektroda diubah menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Ya, mungkin ini sudah kita pelajari di mana ya, di fisika praktikum ya. Proses ini merupakan fondasi dari teknologi penyimpanan dan pembangkitan dari energi modern. Nah, hari ini kita akan melihat nih pemahaman tentang prinsip dasar konversi energi yang penting, terutama konversi energi elektrokimia untuk evaluasi efisiensi dan aplikasi dalam sistem elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon diperhatikan karena di akhir nanti akan kasih tugasnya apa, kita nanti akan melakukan simulasi ya, melakukan simulasi. Nah, ini dia, jadi kayak semacam praktek langsung ya, tapi dengan teknologi tentunya. Nah, nih kita lihat perbandingan dasar antara fuel cell dan juga baterai. Kalau fuel cell, kita bahas dulu fuel cell ya. Sel bahan bakar itu mengkonversi energi kimia dari hidrogen dan oksigen menjadi listrik secara kontinu selama bahan bakar tersedia. Jadi dia mengkonversi energi kimia dari hidrogen dan oksigen dia menjadi listrik. Dan secara kontinu selama bahan bakarnya masih ada. Komponennya ini ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, ada juga membran. Kalau misalnya Anda mengingat nggak mata kuliah, mengingat fisika, ya pasti ada membran. Ya, membran itu adalah salah satu pembatas ya. Kalau kita di sini salah satunya PEM ya, untuk pertukaran proton tersebut. Kemudian bahan bakar eksternalnya adalah hidrogen ya, hidrogen pasok terus-menerus ya, tidak perlu pengisian. Dan hasilnya atau bisa kita bilang residu nggak ya, pokoknya hasilnya yang dikeluarkan adalah hanya air murni H2O, sehingga fuel cell ini ramah lingkungan. Nah, kalau berbicara tentang baterai ya, baterai dia menyimpan energi dalam elektroda dan mengubahnya menjadi listrik melalui reaksi redox yang reversible. Komponennya hampir sama ya, ada anoda, ada katoda, ada elektrolit dan separator ya untuk mencegah hubungan pendek. Nah, kalau di baterai, energi tersimpan di internal. Setelah selesai, memerlukan pengisian ulang setelah habis. Nah, kalau baterai tidak menghasilkan emisi saat digunakan, tetapi produksi dapat berdampak terhadap lingkungan. Ya, jadi sudah tahu ya, kalau fuel cell dan baterai, fuel cell itu mampu memproduksi energi sendiri, sementara baterai mampu memproduksi ketika dia di recharge kembali ya. Jadi sehingga kalau fuel cell itu bisa produksi sendiri, kalau baterai itu harus di recharge. Nah, itu sih perbandingan secara umumnya. Nah, sekarang kita lihat ya prinsip kerja fuel cell. Fuel cell bekerja melalui reaksi elektrokimia tadi ya, antara hidrogen dan juga oksigen. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri ini ya, fuel cell ini ya, tadi elektrokimia ya, reaksi antara hidrogen dan oksigen. Jadi bahan bakarnya adalah di sini nih, hidrogen. Jadi hidrogen nanti masuk di sini ya. Hidrogen masuk di sini, oksigen masuknya di sini ya. Hidrogen masuk di anoda, oksigen masuk di katoda. Nah, ini sangat menarik kalau menurut saya. Tadi saya bilang kenapa saya ambil skripsi, karena salah satu peluang energi baru ya, alternatif energi. Kok saya bilang dulu, kalau saya ambil dulu metodenya alternatif pembangkit energi, saya bilang ya. Karena apa? Saya menarik karena kalau pembangkit ini tidak seperti generator. Jadi dia hanya dimasukkan atau di flow atau ditiupkan saja ya, hidrogen dan oksigen tanpa bahan yang bergerak ya, sehingga tidak menimbulkan korosi, tidak ada yang terkikis dan lain-lain. Jadi saya bilang, oh ini menarik ya. Jadi seperti ini ya, hidrogen masuk ke anoda, masuk di sini, dialirkan, nanti dia ada keluar sini, kemudian dipertemukan dengan oksigen. Kemudian tadi kita bicara tengah-tengahnya ada membran nih, membran sebagai pemisah ya. Nah, sebagai pemisah seperti ini. Nah, ketika hidrogen masuk ke anoda, kemudian teroksidasi melepaskan elektron. Nah, elektron ini yang mengalir sebagai arus listrik. Sementara yang berpindah yang berpindah ke sini ya adalah hidrogen ya, ion H ya, menembus membran elektrolit menuju katoda, sehingga nanti ini bisa menjadi luarannya menjadi H2O ya. Ingat rumus kimia, hidrogen tambah oksigen ya, H2 hidrogen tambah oksigen ya, menjadi H2O.
Nah, seperti itu. Ya, komponen utamanya tadi anoda, tempat oksidasi hidrogen menjadi ion H+ dan elektron. Kemudian membran elektrolit hanya melewatkan ion H+ saja dan juga memisahkan gas. Kemudian katoda tempat reduksi oksigen menghasilkan air, ya, H2O. Nah, seperti inilah prinsip kerja fuel cell, sehingga ini nanti bisa mengalirkan elektron yang mengalir sebagai aliran listrik atau arus listrik. Nah, inilah pembangkitan dari fuel cell. Kemudian kita akan lihat videonya ya, untuk lebih jelasnya lagi ya. Silahkan. Oh, belum ada video ya. Ini dulu jenis-jenis. Oke, kita bicara tentang jenis-jenis dulu. Jenis-jenis fuel cell yang dikembangkan dalam berbagai aplikasi, masing-masing karakternya beda-beda nih, berdasarkan elektrolit dan juga suhu operasinya. Ada beberapa tipe utama fuel cell. Ada PEMFC ya, membran polimer elektron membran fuel cell. Suhunya rendah sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan di kendaraan listrik. Ada SOFC, solid oxide fuel cell, atau sel bahan bakar oksida padat. Nah, ini nih materi saya SOFC di skripsi dulu ya. Kalau kalian silakan lihat lagi di materi skripsi saya 20 tahun yang lalu, datang ke perpustakaan silakan dibaca-baca. Nah, ini tipe utamanya ini keramik padat ya, solid ya, suhunya tinggi 600 sampai 1000 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian ada AFC ya. AFC itu alkali fuel cell, larutan alkali, suhunya sedang 60 sampai 250, biasanya digunakan di space ya, di luar angkasa. Nah, ada beberapa karakteristik dan aplikasi nih. PMFC ya, efisiensinya sekitar 40 sampai 60%. Responnya cepat, cocok untuk transportasi dan juga perangkat yang portable. Kemudian kalau solid oxide fuel cell atau SOFC, efisiensinya tinggi ya. Dia ini sekitar 60 sampai 85 derajat dan menggunakan berbagai bahan bakar. Kalau AFC, efisiensinya 60% dan sensitif terhadap CO2 ya, digunakan di NASA. Pemulihan jenis bergantung pada kebutuhan dan spesifikasi. Sebentar ya, saya ada message di sini. Oke, terima kasih sudah menunggu. Baik, berikutnya ya, pemilihan jenis bergantung kebutuhan aplikasi. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Tahu nggak sih apa itu fuel cell? Kalau belum tahu, ikuti terus pembahasannya ya. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai sejarah dari fuel cell. Bapak fuel cell bernama Sir William Robert Groove yang lahir pada tahun 1811. Sir William Robert Groove mendemonstrasikan fuel cell dengan melakukan pembalikan elektrolisa air dengan platina digunakan sebagai elektroda. Kemudian pada tahun 1889, Charles Langler dan Ludwig membuat mesin generator menggunakan udara dan gas arang, dan pertama kalinya menggunakan istilah fuel cell. Pada tahun 1950, NASA melakukan pemanfaatan fuel cell pada pesawat roket Apollo dan Gemini. Kemudian pada tahun 1987, fuel cell mulai dikembangkan untuk bahan bakar kendaraan konvensional. Jadi, sebenarnya apa itu fuel cell? Fuel cell merupakan perangkat elektrokimia yang mengubah energi dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Fuel cell sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen utama pada fuel cell yaitu anoda, katoda, katalis, dan elektrolit. Prinsip kerja dari fuel cell. Anoda berupa hidrogen mengalami reaksi kimia dengan membentuk H positif dan elektron negatif. Lalu katoda juga mengalami reaksi kimia dengan membentuk O2 negatif dan elektron positif. Reaksi kimia ini bisa terjadi dikarenakan ada katalis berupa platina. Selanjutnya, H positif menuju katoda melalui elektrolit dan membentuk senyawa H2O atau air.
elektronegatif dari hidrogen menuju elektron positif dari O2 melalui katalis. Elektron negatif inilah yang dapat menghasilkan listrik. Jenis-jenis fuel cell. Yang pertama ada alkaline fuel cell, merupakan bahan bakar hidrogen dan oksigen terkompresi. Elektrolit yang digunakan yaitu kalium hidroksida, efisiensi sebesar 70%, suhu operasi 150 sampai 200 derajat Celcius, output yang dihasilkan 500 watt sampai 5 kW. Katalis yang digunakan adalah platinum. Lalu ada phosphoric acid fuel cell, elektrolit yang digunakan asam fosfat, efisiensi sebesar 40% sampai 80%, suhu operasi 150 sampai 200 derajat Celcius. Elektrolit sangat korosif dan katalis platina sangat mahal. Phosphoric acid merupakan jenis sel bahan bakar yang sering digunakan pada kendaraan. Selanjutnya ada molten carbonate fuel cell. Elektrolit yang digunakan natrium karbonat, efisiensi sebesar 55%, suhu operasi 650 derajat Celcius. Produksinya tidak begitu mahal dan dapat menghasilkan daya hingga 100 MW. Lalu juga ada solid oxide fuel cell. Elektrolit yang digunakan yttrium stabilized zirconia, output sebesar 100 watt sampai 2 MW, umur operasi tinggi, suhu operasi 1000 derajat Celcius, produksinya tidak begitu mahal dan memiliki efisiensi sebesar 60%. Kelebihan dan kekurangan fuel cell. Kelebihan yaitu zero emission dan kekurangan sulitnya pembuatan hidrogen. Memiliki efisiensi tinggi, namun harga katalis platinum sangat mahal. Waktu pengisian hidrogen sangat singkat, namun memiliki kekurangan, yaitu produk uap air akan membeku apabila suhu lingkungan rendah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari video ini adalah fuel cell merupakan sumber energi alternatif yang memiliki efisiensi tinggi, tapi perlu dilakukan banyak penelitian sebelum dikomersialkan agar harga fuel cell tidak mahal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, penjelasan tentang fuel cell saya ambil dari YouTube Rumah Kreasi Ataya. Terima kasih. Nah, lanjut ya. Tadi fuel cell, kita sudah bicara fuel cell, sekarang kita bicara tentang baterai. Kalau baterai komponen utamanya ada 3 nih, anoda selaku elektroda negatif, katoda selaku elektroda positif, dan juga elektron sebagai medium transfer ion. Ya, anoda mengalami oksidasi, melepaskan elektron keluar sirkuit. Kalau katoda menerima elektron dan mengalami reaksi reduksi. Kemudian elektrolit memfasilitasi perpindahan ion antara elektroda. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Nah, ini adalah reaksi redox ya, secara simultan. Oksidasi di anoda dia akan melepaskan elektron, reduksi di katoda akan menerima elektron melalui sirkuit eksternal. Nah, elektron yang mengalir dari anoda ke katoda ya, menghasilkan arus listrik. Ion bergerak melalui elektrolit untuk menyeimbangkan muatan, sementara energi kimat terkonversi menjadi energi listrik secara langsung. Nah, ada berbagai macam jenis-jenis nih baterai yang modern ya. Ada 3 teknologi baterai utama yang mendominasi aplikasi teknologi modern yang saat ini yang sudah kita kenal ya, lithium ion, lead acid, dan solid state. Masing-masing memiliki karakteristik unik dalam kapasitasnya, efisiensinya, dan siklus hidupnya. Nah, perbandingannya adalah kalau misalnya lithium ion ya, efisiensi itu sekitar 85-95%. Life cycle-nya atau siklus hidup 500 sampai 1000 kali pengecasan. Kemudian lead acid adalah efisiensi nih ya, 70 sampai 85%. Life cycle-nya sekitar 200 sampai 300 kali. Kalau solid state menjadikan revolusi penyimpanan energi. Nah, lithium ion kalau kita lihat nih, lithium ion ya kapasitasnya tinggi nih, 1250 sampai 200 watt hours ya. Kemudian ringan, self discharge rendah, biasanya kita gunakan ini di smartphone, di laptop kita ya, dan kendaraan listrik lainnya. Sementara kalau lead acid itu murah, reliable, cocok untuk UPS ya, uninterruptible power supply. Kalau Anda tahu, pokoknya UPS itu menjaga agar listrik ketika mati itu tidak kedip ya. Ketika mati mau switch ke genset itu sebelum berkedip, karena ini UPS dipakai di bandara ya, dan juga di rumah sakit ya. Kalau
pesawat lagi turun kan nggak mungkin tuh ya kedip gitu kan tiba-tiba mati. Nah itu nggak boleh, per sekian detik tidak boleh. Jadi itu di bandara, pada umumnya di bandara dan rumah sakit kalau lagi operasi seperti jadi UPS itu digunakan ya. Dan UPS ini lead acid ini juga digunakan di starter keterangan. Kalau solid state ya teknologi ini masa depan sih ini ya, keamanan dan densitas lebih tinggi, efisiensi lebih dari 95%, life cycle-nya bahkan lebih dari 1000 kali. Nah, kalau kita lihat perbandingan efisiensinya ya, fuel cell memang menunjukkan efisiensi konversi sekitar 40-60% dalam kondisi operasi normal. Sementara kalau lithium ion battery ya mencapai 85-95%. Namun fuel cell unggul dalam aplikasi jangka panjang dengan kepadatan energi yang lebih tinggi per massa unitnya. Padahal kalau analisis data dibilang di sini ya, pada suhu rendah efisiensi baterai menurun signifikan kalau suhunya rendah ya sekitar 20-30%. Tadi fuel cell pun ada seperti itu ya. Kalau fuel cell cenderung stabil katanya. Dalam sistem elektro modern, kalau kayak kita yang pakai sekarang ya, kendaraan listrik, bus listrik ya, kombinasi keduanya memberikan solusi yang optimal. Baterai untuk akselerasi cepat, sementara fuel cell untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Nah, aplikasinya di mana ya? Tadi kita sebutkan ya, fuel cell dan baterai sudah merevolusi nih sektor industri modern dalam transportasi kayak EV ya, electric vehicle, kendaraan listrik menggunakan baterai lithium ion. Mobilitasnya jadi ramah lingkungan. Kemudian kalau fuel cell hydrogen menggerakkan bus truk jarak jauh. Kemudian Gridstone memanfaatkan sistem baterai skala besar, menyimpan energi terbarukan dan menstabilkan jaringan. Perangkatnya portable ya, perangkat portable nih kayak smartphone, laptop, bergantung pada baterai lithium yang lebih ringan dan efisien. Di sektor aerospace juga nih, fuel cell menyediakan tenaga untuk satelit dan pesawat tanpa emisi, menjadikan solusi energi masa depan yang berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan ya, fuel cell dan baterai ini merupakan teknologi konversi energi kimia ke listrik yang sangat menjanjikan. Meskipun menghadapi tantangan kayak biaya produksi tinggi, infrastruktur terbatas, keunggulan efisiensi dan ramah lingkungan menjadi solusi ya, menjadi solusi masa depan yang berkelanjutan. Nah, poin-poin pentingnya adalah satu, kita bicara keunggulan ya, efisiensi tinggi, emisi rendah, dan skalabilitasnya fleksibel, bisa taruh di mana saja, bisa dibentuk seperti apa saja. Tantangannya adalah biaya produksi nih, penyimpanan hidrogen juga, dan infrastruktur. Kalau prospek masa depan ya pastilah integrasi energi terbarukan dan transportasi hijau. Ini teknologi ini merupakan teknologi yang sangat baik ya untuk kita semua. Nah, ini salah satu ya, jadi mungkin Anda tertarik dengan fuel cell, nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut. Biasa untuk PKM atau nanti skripsi atau Anda punya penelitian lain-lainnya, balik kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih, ada tugas. Nah, ini tugas saya bikin supaya beda ya. Kalau yang lain kan tugas biasa aja, kalau ini tugas sama mungkin kayak simulasi, kayak praktikum gitu ya. Nanti Anda silahkan buka Google Colabs ya, Google Labs ya. Jadi di mana itu Google Labs ini bisa kita menjalankan running program di sana. Nah, nanti ya saya akan kasih tugas, mohon diperhatikan nih sekarang ya, diulang-ulang ya kalau Anda belum ngerti. Jadi saya sudah membuatkan Anda ya suatu program simulasi yang nanti Anda sudah bisa langsung mainkan. Ya, simulasi ini juga tentunya saya ambil juga dari AI ya. Jadi nanti silahkan Anda saya kan nanti silahkan Anda buka nih collabs.research.google.com, kemudian nanti klik new, nanti saya praktekkan ya. Kemudian baru copy paste seluruh kode yang saya berikan nanti, kemudian jalankan program. Kemudian nanti di situ sudah ada, Anda bisa melihat nih atau menggeser slide untuk melihat perubahan grafik. Nanti ada 2 buah grafik ya. Yang pertama, grafik pertama adalah grafik tegangan versus arus ya. Nah, jadi tegangan ini akan turun saat beban naik. Seperti ini ya karakteristiknya ya. Nah, di sini ada 3 zona nih. Nanti akan saya kasih lihat, zona awalnya adalah activation loss, kemudian Jawa tengahnya adalah ohmic, sementara akhir ada concentration. Dan grafik yang kedua adalah grafik maksimum power ataupun grafik daya. Ya, nanti di sana bisa melihat
daya maksimum atau puncaknya berapa. Nah, tugas Anda ini interaktif nih ya. Saya mungkin beda dari dosen lain, Anda harus interaktif. Jadi masing-masing tugas yang pertama ya, nanti Anda naikkan nilai R atau ohmic. Nanti ketika Anda mungkin menaikkan beberapa kali, Anda menyebutkan nilai Anda. Mungkin bisa Anda coba rubah itu slide mungkin sampai 5 kali ya. Kita sebutkan nilainya, kemudian Anda harus menganalisa apa yang terjadi pada kurva. Jadi ini analisa sendiri nih ya, jadi ketahuan nih. Jadi ini karena saya sengaja khusus supaya pengalaman pribadi ini bisa dituangkan Anda. Jadi ini tugasnya nggak bisa nyontek karena berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan apa yang Anda pilih gitu ya. Jadi, supaya Anda terbiasa untuk melakukan tugas mandiri ya. Apa yang terjadi? Nah, tugas nomor 2 ya, setelah Anda analisa yang pertama, ubahlah A atau activation loss. Apa pengaruh terhadap tegangan awal? Ya, tadi ya tegangan awal adalah ya activation loss-nya ya, tegangan awal. Oke, kemudian tugas yang ketiga, cari titik daya maksimum. Jadi nanti Anda slide nih, yang mana titik daya maksimumnya. Cari, catat nilai arus dan daya. Oke, nah kalau belum mengerti nanti silakan ditanyakan saja di Teams atau melalui ketua kelas. Nah, sekarang kita coba akan melakukan ini ya, simulasi ya. Jadi ini, oke, kita buka Google Colabs ya, colabs.research.google.com, silahkan buka. Nah, nanti dari sini kan buka nih. Nah, ini klik new notebook ya. Dari kalau sudah dapat ya, jangan lupa nih nanti Anda harus ada akun Google-nya ya. Kalau sudah, lihat buka new notebook, nanti akan muncul seperti ini. Duh, mudah-mudahan ini enggak ini ya, karena saya lagi di lantai tinggi nih, biasanya nggak stabil siarannya. Oke, nah ini ya, jadi ini Google Colabs bisa kita menjalankan program. Ya, ini nanti saya akan kasih program, ini program yang sudah saya buat ya kepada Anda. Ini adalah fuel cell simulation, nanti tinggal di copy saja. Ya, Anda nggak usah pusing-pusing mikirin, tinggal di copy saja. Oke, copy. Kemudian di paste di sini. Ting. Bisa paste nggak? Oke, ya. Nah, setelah semuanya sudah tercopy, ya jadi Anda nggak usah musing-musing, nanti aja tugas Anda nanti kalau sudah belajar lebih dalam lagi ya bagaimana membuat codingan seperti ini. Ya, kemudian setelah selesai itu di running, dijalankan. Nanti setelah dijalankan kita akan melihat di bawahnya akan ada muncul di sini di bawahnya. Sekarang lagi running program. Oke, nah ini dia ya. Jadi ini ada dua tadi ya, ada dua apa sih namanya? Ada dua grafik ya. Ini adalah VI curve ya, volt dan arus ya, arus dan tegangan. Ini adalah merupakan grafik arus dan tegangan. Yang kemudian yang kedua adalah grafik daya ya terhadap arus. Nah, tugasnya tadi, nah ini gampang nih. Anda tidak tugasnya tinggal ini nih, merubah ini aja. Ya, merubah ini aja. Tugas yang pertama nanti naikkan nilai ohmic nih. Ya, apa yang terjadi pada kurva nanti tinggal dinaikkan. Ya, jadi nanti Anda coba ambil 5 poin ya, 5 nilai. Apa yang dinaikkan, ketika dia nanti dinaikkan kurvanya akan seperti apa ya, nanti silahkan deskripsikan sesuai dengan apa yang Anda lihat ya. Itu tugas yang pertama ya, nanti lihat seperti ini tuh, nanti pasti akan berubah tuh ya, tuh ya, kita kembalikan lagi tadi di 0,2. Oke, kemudian tugas keduanya ubah A atau activation ya, activation ini dirubah nih ya. Apa pengaruh pada tegangan awal nih? Tegangan awalnya gimana nih kalau misalnya ini dirubah-rubah gitu loh. Pengaruhnya seperti apa? Ya, nanti silahkan Anda lihat, jadi capture. Jadi gini, nilai berapa misalnya nilainya adalah nilainya adalah 0,6 ya, nilainya 0,6, Anda tulis 0,6 baru capture ini. Ya, baru capture ininya ya, gambarnya. Kemudian ketika Anda rubah-rubah ini ya, apa yang terjadi? Nah, simpulkan di situ.
Ya, tugas 3, tugas Anda adalah ini cari nih. Carilah titik daya yang paling maksimum. Ya, cari titik daya yang paling maksimum di mana. Oke, nanti tinggal dirubah-rubah saja. Silakan, ini ada yang cari titik daya maksimum di mana. Ya, nah itu tugasnya ya. Jadi nanti silahkan silahkan dipakai, digunakan ya. Silahkan tugasnya langsung dikerjakan hari ini juga ya. Sampai nanti waktu kuliah kita berakhir ya. Jadi nanti saya buka tugas sampai waktu kuliahnya berakhir ya. Dan nanti presensinya juga saya gunakan presensi sama seperti apa yang telah Anda kerjakan. Jadi yang mengerjakan yang saya isikan presensi. Kalau ada pertanyaan langsung aja nanti di Microsoft Teams. Oke. Mungkin itu saja ya kuliah kita hari ini. Jangan lupa silahkan kerjakan tugas-tugasnya dilakukan detik ini juga. Selesaikan sebelum jam pelajaran berakhir. Oke, ya, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Jadi kenapa saya kasih tugas yang sekarang harus kerjain sekarang supaya Anda tidak terbebani ya dengan tugas-tugas yang banyak. Baik, kalau begitu saya rasa saya akhiri pertemuan kelima ini dalam dasar konversi energi listrik bersama saya Andi Moklo dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Institut Teknologi PLN Jakarta. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.